Hai, assalamualaikum. Halo teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Obi Hasan bakal ngebahas salah satu kamera yang saya punya, yaitu Photo Sniper Zenith FS12 yang merupakan kamera peninggalan dari eyang saya. Jadi ini adalah kamera warisan yang dulu saya suka mainin dan akhirnya saya bisa mengerti cara pakainya ya, yang betulan gitu. Jadi ini adalah kamera film yang masih menggunakan roll film buatan Rusia gitu. Dan kita bisa lihat ini ada Sri Kagel gede banget. Kemudian ada kameranya. Ini dia. Kita sampingin dulu ya. Ada kameranya di sini. Kemudian di sini ada manualnya. Kemudian ada ini nih yang asik gitu ya, Photo Sniper. Tulisannya di sini ada Photo Sniper. Nah, jadi ini nanti kita pasangkan ke sini. Kita pasangkan sekarang ya. Kameranya bisa dibalik dulu. Terus begini. Dulu waktu saya masih kecil, masih SD ya, saya sering main ke rumah eyang. Dan ini tuh kamera ini tuh dari waktu itu pun sudah jarang dipakai gitu, karena emang udah jarang orang pakai kamera film, itu udah jarang banget ya. Dan saya suka iseng aja dimainin gitu, di kayak tembak-tembakan gitu ya, belum ngerti gitu caranya kayak gimana. Kemudian tahun 2012 eyang Akung wafat, dan ini saya minta gitu ke eyang Uti buat saya gitu. Dan itu pun pas saya minta masih belum bisa dipakai gitu sama saya. Adapun kalau saya pakai itu tuh masih memanfaatkan lensanya aja, karena di paketan ini tuh ada lensa fixnya juga. Sebentar, nanti saya keluarin ya. Ini agak susah sedikit nih. Nah ini ya, jadi kita pasang dulu, kita kencangin dulu, dikencengin Photo Snipernya. Terus nanti kita pasang belakangnya. Ini belakangnya ya. Jadi ininya dipasang di belakang sini. Untuk bobotnya sendiri cukup berat ya, cukup berasa ini. Jadi untuk maininnya ini dipokang dulu. Nah, nanti tembak di situ. Aduh, jadi pengen beli film nih. Untuk jarak fokus minimumnya cukup jauh ya. Jadi ini dari jarak sini ke kamera untuk merekam video aja nggak dapet gitu fokusnya gitu. Untuk di paketannya sendiri tuh di sini ada lensa fix kecil nih, fix 58 mili f2 Zenith Max Helios 44 M4. Cuman sayang di sini sudah berjamur parah ya. Tapi ini adalah lensa fix pertama saya. Pertama kali saya belajar lensa fix itu pakai lensa ini gitu. Walaupun sekarang sudah sangat memprihatinkan ya jamurnya, tapi saya berterima kasih banget
udah tahu gitu karakter lensa fix itu dari lensa ini gitu. Sempat saya bongkar juga sampai ada optiknya yang rusak gitu, yang pecah di sini tuh. Tapi ini adalah lensa yang berkesan gitu. Kalau misalkan di luar sana ada yang jual dengan harga miring sih, kayak saya masih tertarik gitu. Soalnya sekarang harganya sudah digoreng, jadi harganya aneh. Tapi mungkin kalau beruntung di luar sana dengan harga murah, saya mungkin akan tertarik untuk membelinya lagi gitu. Dan untuk ininya di depannya juga ada semacam ini ya, kayak hood gitu. Hoodnya itu dari karet. Bahan karetnya ini bisa dibilang masih sangat bagus ya. Udah usianya padahal udah puluhan tahun gitu. Nah, dipasangin di sini, set. Nah, untuk tutupnya ini logam, mungkin aluminium ya kemungkinan. Kalau zaman sekarang kan banyaknya plastik gitu. Nah, ini nih tampangnya nih, set. Nah, gitu. Set. Untuk pengoperasiannya sendiri ini masih full manual ya di sini. Di sini ada buat kokangnya. Jadi untuk menarik film kan nanti si filmnya itu dimasukin dari sini. Kalau untuk kebuka ininya, ruang filmnya, tinggal ininya ditarik. Nah, nanti ini kebuka. Set. Seperti itu. Nah, nanti filmnya kita taruh di sini. Seperti itu. Duh, jadi pengen moto-moto dah. Oh, kayaknya sudah mulai ada yang ini guys. Kayaknya sudah ada yang mulai lapuk. Dan mungkin untuk kondisinya ini lensa masih cukup baik ya. Dibilang bagus banget. Nggak terlalu, karena catnya sendiri di sini seperti ada bercak jamur, tapi yang belakangnya doang. Untuk optiknya secara keseluruhan sih masih bersih ya, tapi tidak bebas jamur. Ada jamur-jamur kecil gitu yang emang udah mulai tumbuh. Terus kamera ini tuh bisa beroperasi tanpa menggunakan baterai. Walaupun di sini ada tuh kompartemen baterai kecil ya di sini. Ini tuh hanya untuk metering, dan bahkan meteringnya pun kalau saya waktu terakhir ngegunain itu udah kurang responsif ya. Jadi emang lebih baik menggunakan aplikasi atau enggak menggunakan rumus Sunny berapa ya? Sunny itulah pokoknya ada istilahnya. Kalau saya sih malah seringnya pakai feeling gitu. Feeling dengan perkiraan, misalkan ISO 200 dengan kondisi cahaya yang cukup terang, berarti kan nanti aperturnya kita agak naikin dan juga speednya dinaikin aja. Tapi karena ini terbatas, nah ini salah satu uniknya juga, speednya itu paling kenceng cuma 500. Speednya itu bahkan cuma ada beberapa pilihan ya, 500, 250, 125, 60, 30 strip X. Saya nggak kurang paham ya itu apa 30 strip X, dan B itu bulb. Jadi selama ditekan, selama itu pula rananya membuka. Begitu. Nah, untuk kokangnya di sini nih. Ini kokang, tembak. Nah, gitu. Kedengeran kan? Nah, di kokang, ditembak. Lagi kokang, tembaknya. Kalau mekanisme pistolnya ini ya, si photosnipernya ini masih sangat berfungsi dengan baik gitu, masih well banget lah bisa dibilang. Sedap sekali. Cumanya itu di tahun 2025 ini harga roll film luar biasa mahal. Tapi mungkin saya akan menabung lah untuk mencoba bagaimana hasilnya menggunakan photosniper ini di tahun 2025. Mungkin gitu. Zenith. Ini dia Zenith Photosniper. Ini mah jadi mungkin pemirsa kalau lihat video saya ya review ala kadarnya gitu ya, apa adanya. Untuk istilah yang lebih spesifik saya
kurang tahu gitu. Cuman kalau untuk dalamannya kurang lebih seperti ini. Selain ada set kameranya juga, ada set juga filter nih, filter hijau. Cuman ini udah fog ya, saya rasa ini udah nggak bisa dipakai, warna hijau. Kemudian ada juga di sini apalagi UV 1X. Oh, ini masih bisa dipakai ya, tinggal dibersihin aja. Itu ada kayak embun-embun, nggak ada jamurnya tapi berembun aja, mirip kayak fogging lah gitu. Materialnya gagah bener ya. Kayaknya orang kalau bikin kamera zaman dulu serius banget gitu di kualitasnya gitu, walaupun cuman sederhana tapi kualitasnya benar-benar mumpuni ya. Nah, ini ada juga nih warna oranye, filter warna oranye. Mungkin ini kalau apa namanya untuk biasanya black and white ya, fotografi black and white dia pakai ini untuk menyaring warna-warna tertentu, nanti hasilnya yang muncul sesuai yang diinginkan gitu. Ini juga ada warna kuning, warna kuning. Iya, Y2X. Ini juga ada lagi nih kuning, tapi mungkin intensitasnya berbeda, lebih soft. Y1,4X. Ada juga di sini kanister tua, bahasanya Rusia. Nggak ngerti gua, nggak ngerti. Ini semacam kanister, mungkin bisa reusable, mungkin enggak ya, tapi kayaknya reusable nih. Iya dong, kayaknya ini reusable deh, bisa dipakai ulang gitu kanisternya, soalnya bisa dilepas gitu. Wah, ini mah kedepannya kayaknya harus belajar ini sendiri deh, apa namanya, develop sendiri. Soalnya untuk sekarang ya, ngedevelop film ini tuh cukup mahal juga. Mungkin kalau filmnya jenisnya C41 di angka 50 ribuan nah, untuk dev scan gitu ya. Belum kalau misalkan di luar kota, karena di kota saya sendiri nggak ada, harus kirim ke luar kota pakai pakai pos atau pakai inilah ekspedisi, nambahin ongkos lagi gitu. Apalagi isinya ya, isinya ada obeng juga guys, obengnya tapi udah kalah ini kayaknya. Waktu itu pernah saya pakai buat buka apa gitu, kalah dia. Ya ampun. Ya itu aja sih isinya, kurang lebih ya cuman itu gitu ya. Ada kameranya, kemudian ada serangkaian filter juga, dan ada manualnya juga. Obengnya ada 2 macam di sini. Dan oh ya, kekurangannya satu lagi, udah nggak bisa dimainin ini aperturnya, nggak tahu kenapa ya. Harusnya sih kalau diputar gini dia nutup gitu, jadi ngecilin gitu, tapi dia stuck di aperturnya yang terbesar gitu. Harapannya sih bisa dibenerin, tapi ternyata belum bisa. Nggak main, cuma bisa di 4,5 situ aja ya. Tapi nanti saya akan menyertakan ada ini sampel foto yang pernah saya dapetin beberapa tahun yang lalu gitu dengan kamera ini ya. Mungkin itu aja pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. See you next time.